Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya abwaaba fadlika wansur alayya khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Om Ajam Kurniawan selaku NOC Indo PWT serta Ibunda Isa selaku koordinator pemberdayaan perempuan Charlie Hotel 250 Serikandi Amanah beserta keluarga besar. Yang saya hormati dan saya cintai Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Abi Yai Anom selaku Bapak Penanggung Jawab Charlie Hotel 331 Cemungut Mailop beserta jajaran tim manajemen keluarga besar Charlie Hotel 331 Cemungut Mailop yang saya cintai dan saya sayangi. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad, para ustazah, para alim ulama, para satid, para ambiyai, dan wabil khusus Al-Ustad Al-Mukarram Al-Haj Abi Yai Maliki Nur selaku guru kita beserta keluarga besarnya. Dan wabil khusus yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, saya banggakan, saya dambakan, saya rangkul, saya segala-galanya untuk saya, keluarga di Delta. Terima kasih sudah selalu bersinergi. Wabil khusus keluarga besar Indo PWT Lovers yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Gih, sudah selalu hadir, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syukur dan nikmat sehat, juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung ya. Alhamdulillah karena berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul kembali, bermuhajahah, bersilaturahim di aplikasi Indo PWT dalam rangka acara rutinan harian yakni Mau'idotil Hasanah yang insya Allah akan dilaksanakan pada sore hari ini di hari Sabtu Mubarak tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, amin ya Allah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah baginda Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju ke zaman terang menderang seperti saat sekarang ini yang tengah kita jalani, kita nikmati, kita rasakan. Dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaatul uzma baik di dunia maupun di yaumil qiyamah bi ghairi hisab nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, insya Allah saya sendiri yang akan membuka. Yang kedua lantunan sholawat, insya Allah akan dilantunkan, dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Abi Yai Anom. Dan yang ketiga acara inti yakni Mau'idotil Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustad Al-Haj Abi Yai Maliki Nur. Dan yang keempat penutup
Demikianlah susunan acara yang bisa saya sampaikan atau saya bacakan. Baik, kita menuju ke acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah di awal, insya Allah acara dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Baik, kita menuju ke acara yang kedua, pembacaan sholawat kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Abiyai Anom selaku Bapak Penanggung Jawab Saluran 331 Cemut Mailop dengan hormat. Tafadhol. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fatafat minhul futuru, misla husnika ma ra'ayna, qad ya wajah sururi, anta samsun anta fatrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa hali, anta misbahu suduri, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Abiyai Anom yang telah melantunkan, mengumandangkan lantunan sholawat dikhususkan kepada beliau baginda Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua bagi yang melantunkan dan yang mendengarkan, insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Dan bagi yang melantunkan, insya Allah Allah akan selalu melipatkan pahala-pahalanya, mengalirkan setiap detik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kembali diucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib. Baik, sebelum saya menuju ke acara selanjutnya, saya ucapkan selamat hadir, selamat terhubung, selamat datang, selamat sore kepada keluarga besar, rekan sahabat Indo VWT Lovers yang baru saja terhubung dan yang sudah terhubung Terima kasih sudah bersinergi dan menggugurkan kewajibannya di sore hari ini. Terima kasih banyak. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'idotil Hasanah kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad guru kita Abiyai Maliki Nur dengan hormat. Tafadhol. Terima kasih Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والكرام. أما بعد. الفاتحة بنيات الفتوح والمونوح والرسخ والصلاح في الجسد والروح وبنيات القبول وتمام كل سؤل والمأمول والصلاح شأن ظاهرا وباطنا جالبة لكل خير دافئة لكل شر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا وبنيات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان bihaqi waladi. Silahkan disebut nama bapaknya masing-masing. Walikulli niyatin salihah wa ala ma nawabihi ulama'una wa aslafuna wa masyayikhana anna allaha يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Mari kita niat nawaina talabal ilmi wa nasral ilmi was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatal ulama'i was salihin wal mu'minin wa silatar rahimi wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Kita niat mencari ilmu, menebarkan ilmu, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta para ulama wassolihin, orang-orang yang beriman, dan kita niati silaturahim dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi ta'ala. Yang saya hormati para asatidz wa asatidzah, guru-guru ngaji, dan bapak yai, ibu yai, sesepuh agama Islam. Yang saya hormati selaku penanggung jawab channel CH331 Cemungut My Love, Al-Habib Mas Izam Mu'alim, Bunda Syarifah. Yang saya hormati rekan sahabat fillah yang telah hadir di sore kali ini. Hamdan wa syukran lillah, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmatul iman wal Islam, sampai saat ini kita dapat berjumpa kembali. Iqrar bilisan, iqalina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'asalam kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Barakati salawat, keberkahan untuk kita semua minat dunya hatta akhirah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini akan mengambil tema berurutan, yaitu talqin ziarah kubur dan meletakkan bunga di kuburan dan peringatan haul. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, dan ingatlah, fa inna dzikra, sesungguhnya mengingatkan, tanfa'ul mu'minin, itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Jahal bin Hisham, ini kepalanya orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang kafir. Ya Umayyah bin Khalaf, ya Utsbah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Karena baginda Nabi itu memanggil ruh-ruh yang tersebut tadi. Alaysa, apakah tidak kamu temui? Alaysa qad wajadtum, apakah sungguh kamu tidak yakin, ma wa'adakum, apa-apa yang telah dijanjikan kepadamu, janji Rabbukum, Tuhan kalian semua, haqqa, itu benar. Fa inni wajadtu ma wa'adani Rabbi haqqa, sesungguhnya aku mendapati apa yang telah dijanjikan Allah itu hak, nyata. Setelah baginda Nabi memanggil-manggil nama Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, faqala, berkata Umar, sahabat Umar, ya Rasulullah, kaifa takallamu ajsadan la arwaha fiha. Ya Rasulullah, bagaimana engkau kok berbicara dengan jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Itu kan sudah meninggal semua itu. Yang engkau panggil itu mulai Abu Jahal bin Hisham. Qala, bersabda baginda Nabi, fawalladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu fiha minhum. Ma antum, tidak ada kalian semua bi asma'a, itu orang yang lebih mendengar, lima aqulu, kepada apa-apa yang telah aku ucapkan, fiha, dalam jasad yang tanpa roh, artinya mayat-mayat yang ada minhum, daripada mereka. Jadi kamu itu dengan orang yang telah meninggal yang saya panggil-panggil itu, sahabat Umar, itu lebih mendengar mereka daripada kamu. Muttafaqun alaih, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menandakan bahwasanya ruh-ruh yang ada di kuburan itu lebih peka pendengarannya daripada kita yang masih hidup. An Utsman, diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Utsman, kana, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti, ketika baginda Nabi telah selesai mengubur mayit, waqafa alaihi, maka baginda Nabi berhenti ataupun berdiri di mayit tersebut.
Wa qala, kemudian baginda Nabi mengucapkan kalimah istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu, rawahu Abu Dawud. Istaghfiru, mohonlah ampunan kalian semua, li akhikum, untuk saudara-saudara kalian semua, was'alu lahu, dan mintalah kepada saudara kalian atas kita, yaitu mintakan dia itu diberi ketetapan iman. Fa innahul ana yus'alu, maka sesungguhnya mayit ini hari ini ketika sudah dikubur, yus'alu, sedang ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, rawahu Abu Dawud. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, idza anna mutu fasna'u fi kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana amarona. Idza ana, ketika ana itu ya Rasulullah, Abi Umamah maksudnya, idza ana mitu, ketika aku meninggal, fasnau bi, maka perlakukanlah, buatlah, maksudnya disuruh memohonkan ampunan, disuruh memintakan ketetapan iman Islamnya. Kama amara Rasulullah, seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasna'a bimautana amarona, seperti yang telah dilakukan kepada orang-orang yang telah meninggal oleh Rasulullah. Rasulullah memohonkan ampunan, memohonkan ketetapan iman Islamnya. Faqala idza mata ahadun min ikhwanika, ketika telah meninggal salah satu daripada saudara-saudara kalian semua, fasawaitum at-turaba, maka ratakanlah tanah di kuburan itu, ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, setelah itu berdirilah di antara kalian semua di kuburan tersebut, summal yakul, kemudian ucapkan, ini maksudnya suruh nalkin ketika sudah selesai dikubur mayat tersebut, salah satu dari kalian semua itu berdiri di situ, terus nalkin, fal yakul, nalkin itu mengajari, ya fulan bin fulana, Kang Paijan bin Sutiem, umpama gitu, ya fulan bin fulana fa innahu yasma'uhu, ketika dipanggil, ketika ditalkin, dipanggil namanya si mayit itu, Mbah Suwarni bin Suwarno, itu mayit itu mendengar, fa innahu yasma'uhu, mayit itu sudah mendengar, wala yajibu, tapi tidak bisa menjawab, tapi sudah mendengar. Sumayakulu ya fulan bin fulanah fa innahu yakulu arsidna, dipanggil lagi, Mbah Suwarni bin Suwarno, binti Suwarno, dipanggil kedua kalinya, itu si mayit itu terus bisa ngomong, cuma kita tidak dengar. Arsyidnya, ya rahamakallah, berilah aku ajaran, semoga Allah menyayangimu. Walakin la tasuruna, tapi kita tidak tahu kalau mayit itu mendengar, dipanggil satu kali, dipanggil kedua kalinya, terus dia itu mohon untuk diajari. Walakin la tasuruna. Falyakun udhukur ma kunta alaihi fid dunya,
diajari. Mbah Suwarni bin Suwarno, nanti kalau ada malaikat datang itu makhluknya Allah, dan peganglah keyakinanmu bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Banyak-banyak pertanyaan, diajari pertanyaan dalam kubur. Kalau ditanya nanti apa kitabmu, jawab saja bahwa Al-Quran ini kitab. Dan kalau ditanya siapa saudaramu, muslim muslimah itu saudaraku, diajari itu menalkin. Wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Di antaranya gitu. Fa inna munkar wa nakir ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Ketika si mayit ini sudah ditalkin, jadi manfaatnya itu kalau ada mayit, orang yang meninggal ditalkin, biasanya yang tahu ini bapak-bapak, karena yang mengantar mayit sampai kubur itu bapak-bapak. Setelah dikubur itu kan, dibuka tali pocongnya, diadani, diikomai, terus ditutup, diburugi, diinjak-injak, pasang batu nisannya, terus ditalkin. Yang talkin biasanya Bapak Yai, Ustadz, atau Mbah Mudin. Kalau si mayit ini sudah ditalkin, gunanya talkin, itu mungkar nakir, terus bisik-bisik sama, ya mungkar sama nakir ini, dua malaikat ini. Udah. Saling berpegangan tangan. Ya'khudhu kullu wahidin minhuma yadi sahibihi. Udah. Gimana nih? Mau kita tanya malah sudah diajari. Ya malah dikasih bocoran, kunci jawaban lagi. Wah, udah. Intalik bina ma yaqudna ma yaquduna indaman lafana hujjatahu. Udah. Tidak ada gunanya, mari kita pergi saja. Tidak usah kita tanyai. Oh, sudah diajari apa yang mau kita tanyakan. Itu ditanya, diajari bagaimana siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah, siapa nabimu, nabiku Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya ini. Jadi mayit tersebut selamat karena malaikat mungkar nakir mengurungkan misinya untuk menanyai gara-gara ditalkin. Nah, inilah faedahnya ketika orang meninggal itu ditalkin. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummahu. Ketika ada orang meninggal tidak tahu ini bapaknya namanya siapa, ibunya nama siapa. Faqala yansibuhu ila ummihi Hawa ya fulan bin Hawa. Jadi kalau kita tidak tahu nama daripada orang yang meninggal, itu yang pemokok Mbah Patmi ya, binti Hawa. Ya Mbah Patmi binti Hawa, karena tidak tahu nama ibunya. Rawahu Tabrani marfu'an. Qala Ibnu Hajar wa isnaduhu sholihun ay hasanun. Jadi apa itu disandarkan ke Hawa, ibu Hawa. Kalau tidak tahu bapaknya ya Ibni Adam. Ya fulan bin Ibni Adam. Gitu. Tinggal gitu aja. Bahwa pas kita mau kirim doa-doa, kok tidak tahu namanya, bin-binnya tidak tahu, pemoga Pak Soekarno ya Ibni Adam, Ibu Sukilah ya binti Hawa, gitu aja. Terus disandarkan ke situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah selesai bab talqin.
dan faedahnya kenapa itu mayit itu harus ditalkin ya, supaya dia itu selamat dari pertanyaan daripada malaikat mungkar nakir. Nah ini yang biasanya melakukan hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Seperti kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa sih? Yaitu orang-orang setelah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak para rasul, para nabi, para sahabat, tabi'in, hingga para ulama ussolihin. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini kan talqin ini kan Rasulullah yang menyuruh, terus dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, terus ke bawah sampai kita tahu dengan ajaran talqin itu. Mayit ketika meninggal terus ditalqin. Talqin itu apa? Mengajari si mayit. Lah apakah tahu? Ya kenyataannya dalam hadis ini mayit tersebut ketika dipanggil namanya satu kali dia dengar, kedua kali terus minta diajari. Ajari saya apa yang harus aku lakukan. Nyawa itu sudah dikembalikan, cuma kita tidak tahu. Selanjutnya ziaratul kubur wa wad'ur raihanah 'alal qabri wa dzikral hauli. Selanjutnya pembahasan kita ialah tentang ziarah kubur, meletakkan bunga di kuburan dan peringatan haul. Kadang-kala kita ngekholi mbah kita atau khol-kholnya para aulia illah, wali-wali Allah. Apakah ada dasarnya? Yuk kita baca di sini. An Buraidah, diriwayatkan dari sahabat Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Buraidah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, aku itu melarang kalian semua an ziaratil kubur, dari ziarah kubur. Dulu karena para sahabat itu salah dalam memaknai ziarah kubur. Dikiranya itu minta sama yang telah meninggal itu malah tidak doakan, malah minta. Makanya dicegah, dilarang dulu. Ketika sudah dibenarkan akidah para sahabat ini bahwasanya kita ke kuburan itu, ziarah kubur itu mendoakan ahli kubur, terus Rasulullah tidak melarang ziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kalian semua di kuburan. Rawahu Muslim. Nah, ziarah kubur itu bagi laki-laki itu sunnah, kesunatan. Bagi ibu-ibu yang rentan dengan mewek, nongas, nangis, mengingat mungkin yang diziarah itu suaminya atau orang tuanya, seringnya itu terharu, tidak bisa menahan kesedihannya, itu makruh kalau ibu-ibu itu. Kalau sampai melakukan perbuatan-perbuatan dalam ziarah kubur itu mengundang fitnah, seperti apa? Mengundang fitnah mungkin cara bersolek, berpakaian itu melampaui batas, sampai menor banget, sampai pakai pakaian kayak lepet itu, jadi kenceng banget, transparan sampai lekuk tubuhnya. Ini yang jadikan kalau ziarah kubur berpakaian seperti ini, berpakaian tapi seperti telanjang.